Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Daya Manusia. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Valerianus Apriliono, NPM 2020-3212-1526. Baik, langsung saja. Yang pertama, hakikat manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang biasa juga disebut manajemen personal atau manajemen kepegawaian. Istilah manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia menunjukkan proses yang sama. Manajemen SDM adalah suatu istilah modern yang muncul selama tahun 1970-an dan mendapat penerimaan penuh pada tahun 1989 ketika ASPA memutuskan mengubah namanya menjadi SHRM. Akan tetapi kedua istilah tersebut menunjukkan hal yang sama. Pegawai yang bekerja untuk suatu perusahaan menunjukkan SDM dari perusahaan tersebut. Yang berikut beberapa pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses terdiri atas penerimaan, pengembangan, motivasi, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian keputusan tentang hubungan kerja yang mempengaruhi keefektifan pegawai dan organisasi. Yang kelima, manajemen personalia atau sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan dalam semua organisasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keefektifan sumber daya manusia dan organisasi. Yang keenam, manajemen personalia atau sumber daya manusia adalah fungsi staf yang peranan utamanya seperti yang telah dinyatakan sebelumnya adalah membantu organisasi mencapai sasarannya. Yang berikutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut William B. Werther Jr. dan Kate Davis Human Resources and Personal Management 1996, manajemen sumber daya manusia mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama tujuan organisasi, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan kemasyarakatan, dan yang keempat tujuan perseorangan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Puspayanti, NPM 2020-3212-1500. Saya akan membawa materi tentang perencanaan kebutuhan SDM, definisi dan manfaat perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses perencanaan sistematif untuk memaksimalkan sumber daya manusia, aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kualitas antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dalam hal kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasarkan pada penawaran dan permintaan dalam konteks SDM perusahaan. Membantu SDM mengaktifasi kebutuhan tenaga kerja berbagai kualifikasi di masa depan. SDM dapat bekerja secara proaktif dalam menemukan kualitas cocok sesuai dengan memilih dan mengembang kompetensi atau tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses perencanaan SDM. Secara umum, proses perencanaan SDM dibagi dalam 4 langkah penting yang meliputi: 1. Pasokan tenaga kerja saat ini. 2. Kebutuhan SDM di masa depan. 3. Estimasi pemerintah SDM. 4. Strategi dan implementasi pencairan SDM. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Pertumbuhan. Perusahaan yang berbeda, tingkat pertumbuhannya berbeda. Dalam
perusahaan SDM penting juga bagi SDM untuk mempertimbangkan faktor-faktor pertumbuhan, keuangan, dan kebutuhan perusahaan. Teknologi dalam era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi SDM untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasi perusahaan. Tahapan yang harus dilewati oleh manajemen perusahaan dalam hal ini, manajer SDM dalam proses perencanaan sumber daya manusia ini menganalisis tujuan organisasi, estimasi permintaan dan pasokan sumber daya manusia, memperkiraan kesenjangan sumber daya manusia, merumuskan rencana aksi sumber daya manusia, pemantauan, kontrol, dan umpan balik. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Reginelda Giselida Kurma, NPM 202032121512. Sekarang saya akan menjelaskan materi seleksi karyawan baru. Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Tahap seleksi ini merupakan tahap yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia dengan memilih dan mendapatkan kandidat yang terbaik untuk mengisi posisi lowongan dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan. Organisasi akan mendapatkan karyawan yang berkinerja tinggi dan berkualitas baik. Setiap organisasi ataupun perusahaan memiliki proses dan prosedur dalam penyeleksian karyawan baru. Berikut ini adalah proses seleksi penerimaan karyawan baru, yaitu 1. Wawancara awal atau preliminary interview. Yang kedua, pengujian seleksi atau selection test. Yang ketiga, wawancara ketenagakerjaan atau employment interview. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang dan referensi. Yang kelima, evaluasi medis. Yang keenam, keputusan penyeleksian atau selection decision. Yang ketujuh, surat pengangkatan atau appointment letter. Tujuan seleksi tersebut diantaranya: yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Perkenalkan, nama saya Yuliana Alexia Idar, NPM 202032121295. D. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan akan dimulai dari proses onboarding, pengadaan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dengan kelas atau kursus dan seminar, penyediaan tool yang bisa membantu pekerjaan karyawan, dan sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk setiap organisasi yang ingin menjadi dinamis dan berorientasi pada pertumbuhan. Strategi pengembangan sumber daya manusia. 1. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan, karena di dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan. 2. Memberikan penghargaan. Di sini memberikan penghargaan kepada karyawan bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi dapat menjadi lebih baik. 3. Mengadakan pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia secara umum adalah meningkatkan kualitas para
pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya bagian E, pemberian kompensasi kepada SDM atau sumber daya manusia. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga bisa berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang, secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan keras. Yang berikut tujuan pemberian kompensasi. Menurut Notwat Moja, tujuan dari kebijakan pemberian sebuah kompensasi meliputi yang pertama, penghargaan terhadap prestasi karyawan, yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan, yang ketiga, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu, yang kelima, pengendalian bayar, yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan. Berikutnya bentuk-bentuk kompensasi dalam perusahaan. Yang pertama, upah atau gaji, yang kedua insentif, yang ketiga tunjangan, dan yang keempat fasilitas. Kemudian jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan yang ketiga kompensasi non finansial. Baik, kesimpulan dari materi kelompok 10 tentang sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia adalah suatu istilah modern yang muncul selama tahun 1970-an dan mendapat penerimaan penuh pada tahun 1989 ketika ASPA memutuskan mengubah namanya menjadi SHRM. Manajemen personalia atau sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan dalam semua organisasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keefektifan sumber daya manusia dan organisasi. Tujuan dari rencana SDM ini adalah untuk memastikan kompatibilitas antara tenaga kerja dan pekerjaan baik dalam hal kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasarkan pada penawaran dan permintaan dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Tahap seleksi ini merupakan tahap yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan memilih dan mendapatkan kandidat yang terbaik untuk mengisi posisi lowong dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan, organisasi akan mendapatkan karyawan yang baik, yang berkinerja tinggi dan berkualitas baik. Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga bisa berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja. Baik, sekian dari kelompok ini. Atas kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om.